Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang aplikasi sistem informasi di fungsi organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Natasha Sarmila sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Erik Saputra sebagai pemateri. Yang ketiga, Cynthia Octadelvia sebagai pemateri. Langsung saja, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Sistem informasi terdiri dari 6 komponen, yaitu input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Jika keenam komponen ini diterapkan ke dalam fungsi-fungsi organisasi, akan menjadi sistem-sistem informasi fungsional atau sistem informasi manajemen. Selanjutnya, A. Sistem-sistem informasi fungsional. Penerapan sistem informasi ke fungsi-fungsi organisasi disebut dengan sistem-sistem informasi fungsional, atau yang disebut dengan nama lain sistem informasi manajemen atau manajemen information system, yang terdiri dari sistem informasi akuntansi atau accounting information system, sistem informasi keuangan atau financial information system, sistem informasi pemasaran atau marketing information system, sistem informasi produksi atau production information system, dan sistem informasi sumber daya manusia atau human research information system. Yang pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi atau accounting information system adalah penerapan sistem informasi ke sistem informasi manual. Sistem akuntansi manual mempunyai beberapa sistem bagian yang berupa siklus akuntansi, yaitu A. Siklus pendapatan, B. Siklus pengeluaran kas, C. Siklus konversi, D. Siklus manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Untuk sistem informasi akuntansi mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mendukung operasi sehari-hari. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system merupakan sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kelompok informasi. Yang pertama, informasi mengenai tempat. Yang kedua, produk. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, harga. Dan yang kelima, informasi terintegrasi dari keempatnya. Selanjutnya, sistem informasi produksi. Sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi merupakan penerapan sistem informasi di fungsi produksi. Sistem produksi terdiri dari 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasinya. Sistem informasi fisik merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi yang disebut juga dengan nama sistem pengendalian produksi atau Production Control System yang disingkat dengan PCS. Berbeda dengan PCS, sistem informasi produksi menghasilkan informasi kepada manajer-manajer di fungsi produksi. Sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem informasi produksi memberikan informasi kepada semua tingkatan manajer di fungsi produksi. Informasi yang dihasilkan sistem informasi produksi dapat dikelompokkan ke dalam sistem informasi mengenai proses produksi, sediaan, kualitas produksi, dan biaya produksi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Yang keempat itu ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah penerapan sistem informasi di fungsi produksi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya alam manusia tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh SDM ini dapat dikelompokkan ke dalam informasi mengenai perencanaan tenaga kerja, pengelolaan tenaga kerja, rekrutmen, benefit, dan lingkungan kerja. Selanjutnya yang kelima, sistem informasi keuangan.
atau Financial Information System, merupakan penerapan sistem informasi di fungsi keuangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Sistem informasi keuangan ini adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Informasi yang dihasilkan sistem keuangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam informasi mengenai forecast keuangan, model kerja, investasi, pendanaan, budget modal, dan anggaran dan pajak. Selanjutnya yang B, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Perbedaan paket ERP dengan paket komersial lainnya adalah yang pertama, modul-modul ERP terintegrasi lewat basis data yang umum. Dan yang kedua, modul ERP dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti proses rantai nilai value chain atau rantai penyediaan supply chain. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.